Gimana? Hampir nani beli aja. Itu hampir setengah kampung ini datang. Kenapa nih? Bekalah, berdamai. Lahmunnya melantang itu bisa hancur selalu, dah. Nanti yang benar. Rawahu Abu Nu'aim wa Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas qala la kharaja alladhina yubahiluna la raja'u la yajiduna malan wala ahlan. Berkata Abdullah bin Abbas, seandainya keluar oleh mereka yang mubahalah mereka itu, artinya menantang jalan Nabi, lara jauh saya pulihkan mereka itu la yajiduna malan wala ahlan, habis hartanya, habis anak bininya, konsultan, hancurlah binasa tidak. Seandainya kada berdamai dengan Nabi. Warwiya la kharaju riwayat lain, jikalau keluar juga mereka itu menantang Nabi, lahtaraku, niscaya terbakar mereka itu bertahan. Kadang-kadang kutukan Allah, laknat Allah itu lebih pedih dari Jahannam, lebih pedih dari neraka Jahannam. Laknat Allah langsung. Coba lihat manakala iblis dapat laknat. Iblis sudah dapat laknat kalau wa anna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Iblis itu dikutuk oleh Allah sampai kiamat. Kada nyamannya iblis. Siksaan laknat Allah ini lebih pedih dari Jahannam. Makanya putus asa dari rahmat Allah. Orang yang dapat laknat dia pasti putus asa dari rahmat Allah, yaitu iblis. Nah, orang yang didekati iblis atau berkawan lawan iblis, siapa? Bubuhan tukang sihir, maka mereka itu pun putus asa dari rahmat Allah. Siapa aja yang didekati iblis atau yang berkawan dengan iblis, hatinya tuh putus asa dan menyalahkan takdir. Takdir itu salah. Kenapa? Lantaran dekat dengan iblis. Sebab iblis itu dapat kutuk dari Allah, laknat. Siapa yang didekatnya karena imbas. Bahasa Banjarnya menjangkit. Maka sebab itulah dilarang oleh syariat, dilarang oleh agama bersahabat dengan setan. Karena bawaannya itu putus asa dan sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Orang sombong itu matinya kafir. Itu jadi agama melarang bersahabat dengan setan. Garis merah jin, musahabah. Kalau jin ada yang Islam, kalau setan tidak. Kalau jin datunya jin juga, kalau setan datunya iblis. Iblis itu datunya oleh setan. Iblis ini golongan jin, ada abahnya dan umatnya ada. Jadi iblis itu bukan jin panuhannya, bukan, ada abah umatnya ada. Dan iblis ini anak yang ketujuh.
bungsu kan karena di ujung tuh paling anu tuh bungsu lah. Nah, paling lekal sampai abah umahnya mengutuk juga dan iblis saking nakalnya panik banget orang kuitan. Lalu jadi setan. Iblis ini jin tapi ya, karena jahatnya dapat kutukan abah umahnya, dapat kutukan dari Allah, lalu setan. Lalu anak-anaknya disebut setan. Tapi dari golongan jin juga. Nah, kita dilarang oleh agama bersahabat lawan setan atau bersahabat lawan jin. Karena negatifnya itu bahaya. Putus asa, menantang takdir, sombong. Ini penyebab mati kada beriman, mati kafir, lalu ditangani. Biar ini bertawar ya, jangan aku. Apalagi kita baca cari hantu, cari hantu, udah anak, kayak orang kalau marago ayam, saya nak marago bapak. Sombong bawaannya harap pada orang. Ini itu gambir. Nang kaya kasar. Padahal itu yang memakai mata bubuhan itu. Dan kasarnya orang yang dibantu oleh setan, yaitu melihat keburukan orang, keaiban orang, melihat dosa-dosa orang. Adapun kasab dari Allah melihat kebaikan orang. Jadi lamun ketujuh melihat, kalau misalnya kasab melihat maksiat, dosa-dosa orang, keburukan orang, kekurangan orang, kesalahan orang, maka itu dibilang oleh ahli tasawuf itu kasab syaitoni. Arti kasab setan, matanya itu terbuka dengan bantuan setan. Dia melihat yang buruk-buruk aja. Kalau kasab dari Rahman, yaitu Allah, melihat kebaikan orang. Melihat alam jin, melihat jin bertampar, ya kita. Itu di matanya orang itu ada jin yang bertengger. Kada kawa di asih 100% enggak. Sebab jin bisa merekayasa, bisa mengulah ilusi pandangan. Bahasa orang sekarang halusi lapas. Ya karena yang bayangan gerak yang orang di bawah sadar kan sambatannya halusi nasi kan. Itu rencak aja kan. Halusi lapat pula. Kan lapat halus kalau ini. Dulu kan. Nah, itu. Jadi perlihatnya ada yang terjadi orang berkawinan. Hanya berkawinan, limbah sudah pulihkan tamu, tinggal malam pertama, kedua laki bini aja, berkuciak bininya, melihat muha lakinya kayak hantu. Padahal lakinya sing bungasan sudah pakai baju kerajaan apakah? Artinya baju kan menjadi kayak raja sehari kalau orang kawin tuh semakannya ya kalau berkucian hamuk biniannya pelihatnya hantu. Nah berarti di mata bini itu bertengger ada hantu yang merubah pandangan si bini tadi kepada suaminya.
Itulah yang disebut kalau orang ini halusinasi. Maku sudah lapat ikan jin itu setan mau. Orang berkawinan kerasukan banyak oleh kamu ketemu ini bisa minta bisa kalau ketemu ini pengentanan kerasukan ada apa kerasukan hantu mbah yang dulu hantu merasuk pada lakinya. Apang jar kada bahasa sajen ngarannya itu yang kopi pahitnya biasa ada orang dulu pang lemon ini bisa kada lagi kita yang dulu itu nah kada lagi paling yang hanyar aja pulang kopi kena lah nampak lagi kawannya itu gula abang juga itu ada repen apa lagi bisa orang melihat melihat tidak kalah nah kurang aneh ya kalah kurang yang kawin aneh apang kada bang itu jangan karena datangan bubuhan itu ada yang dirasukinya menuntut enggak ada dipasangnya itu kerasukan aja artinya nyaman aja soalnya jangan kerasukan itu lah biar kadang pakai kopi pahit macam-macam itu ikan mamalakan aja kalau dah ilah-ilahan tak yang 115 baca tak yang hitungannya ingat iya makanya kan berapa hitungannya ada terbaca tak nyaman jangan kok berapa sih ya kan ingat lagi jar kata terbaca saja nyaman aja kalau saya pakai kasap aja mengingat terbaca saja tinggal kamu kerasukan orang mamalakan pada kawan itu merasuk pada kawan mun yang kita kawan suka merasuki itu bergantian mantu terus merasuki bergantian kita pulang ya kalau maulahnya merasuki antar kita rasuki itu jadinya kayak kita tuh pak maksudnya terserah kita bergantian bang nyawa-nyawa juga amalakan itu kan bakal insya Allah selamat gak ada harapan orang merasuki kalah dengan itu nilai lantan itu maksudnya tuntung apa subhanaka ini kuntung ini kada lantan aja kurang sampai menegalimin itu juga amalakan 115 jangan kurang jangan lebih amalakan pas teman hari insya Allah yang dahulunya kerasukan ampih ada kawannya nembus bentengnya itu andal mana itu namanya orang dah sambatannya bahare lamah tulang kah yang kada jadi kerasukan tulang lamah tulang kah dok bulu tuh nggak ada lamah dok ada lah bulu karena ada lah karena dah bala yang karena tulang bala mun kada gitu kada lojok mana orang ada jual lama bulu amalakan itu karas bulunya kenapa lagi cuma bawaannya biasa barat bacaan itu yang orang bakas ada gaduhan kan apakah barat yang bacaan itu kan dihaur hantunya pikiran ras perasaan orang jangan dibaca macam-macam lakunya ada yang sakit lah waktunya terbacaan itu ada yang sakit lah kepala ada yang muntah lah ada yang beheraan lah ada yang gantalan lah supaya jangan terbaca sebab pembacaan itu ada di awaknya bukahan cuma ngatakan hitungannya 115 mun hendak kuat lagi prosesnya baca pagi sekali malam sekali arti malam itu mulai
kasar maghrib dan seterusnya kuat badannya tak. Yang bakas gaduhan-gaduhan ya banyak yang gaduhan jam sini nah banyak yang ini datunya begaduhan ya banyak kan ya. Yang di luar situ ya jodoh. Ini menyawa Martapura tuh mau Kalimantan tuh macam-macamnya. Hambatan ini itu bangsa orang Bahari. Maka kalau beratan orang Bahari itu alim banyak yang bongong. Abu Jahal orang Bahari Jawa lah. Datunya mana? Dan selain mahalat yang jahat dari Tuhan deh, Tuhan itu membuang sial. Mamalakan itu membuang sial. Apa arti sial? Bacari kada tapi berhasil sial kada. Atau orang itu panggaringan sial juga kada. Amalakan itu 115. Nabi Allah Yunus kena sial kada ditelan iwak datunya paus nolan sial kada kada mamalakan itu keluar kada lepas kada bebas kada dalam parut iwak tadi di apa makan minum gitu iwaknya makan kada di dalam laut ada kada rumput-rumput yang di laut itu jadi makanan sih membuang sial kada rezeki ada aja rezeki padahal dalam parut iwak ini apa rezeki ada aja retak membuang sial masalah rezeki atau masalah penyakit. Nah apa aja yang sial orang mengamalkan itu dihilangkan Allah. Dan doa pengabulan, hajatnya pengabulan. Semalam baca ini kada ingat lagi caranya baca ini bisa berajin pulang ini. Jangan membuang sial. Mungkin sama sekolah misalnya mencari pasangan belum dapat aja lagi mana bisa lah itu termasuk sial juga lah. Mbak mencari bini ada pekoleh aja lagi itu masuk sial lah itu kira-kira. Mungkin tuh bisa kan bisa kan mbak hajat pengabulan hajat berdoa supaya dapat pasangan bisa kalau nah banyak itu khasiatnya itu banyak menghilangkan luka cita yaitu kesedihan arti kesedihan di sini banyak diantaranya hajat kada kabul sedih kada atau sesuatu yang tidak diinginkan sesuatu yang dibenci datang sedih kada nah itu hilang. Namun pangurang ini kadada bakas keturunan yang bisi gaduhan-gaduhan itu nah yang buaya harimau macam-macam gaib-gaib itu kadada bisinya aman lalu kada kawan baca 115 baca 40 kali ba'dal isya atau ba'da witir kan 40 kali kalau bisa baca 40 tapi kalau yang supaya selamat dari gaduhan yang jahat itu tadi itu kada mempan 40 kali aja harus 115 padahal 40 tadi tambah ya kalau cuma aja kalau
Kalau medain mbak ya. Tapi kamu dasar koler, baru gimana? Kamu punya koler. Biar dikit kalau kau bacanya koler tadi. Banyak khasiatnya la ilaha illallah itu banyak. Masuk rezeki, kesehatan, buang sia, gangguan-gangguan yang jahat tadi, dan menghilangkan kesedihan. Tidak macam itu banyak khasiatnya itu. Minimal sehari semalaman 115 kalau bisa. Misalnya memang berat masalahnya 2 kali bacanya, pagi dan sore atau siang dan malam. Berdoa atau kada berdoa mbah tuntung kada jadi masalah. Namun ada hajat bagus dia pun berdoa. Kada berdoa bang sudah tuntung 19 kada berdoa jadi dia juga. Santai aja bacanya. Lambat terus pulang tuntung. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tamburing yang main lagu subuh. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Benaknya lah jadi negara la ilaha illa anta padahal ya hayyu ya qayyum ya padahal padahal orang ya hayyu ya qayyum padahal ya dilaguakannya itu wakofnya gila itu tadi dia hanya koyum wakofnya. Lalu seakan lain-lain lantar menurut yang koyum berdudi terpaling ininya. Yang masalah ini bemek. Coba mungkin kada bemek kan orang kada dengar. Guru juga hari itu dia itu huruf di sini. Orang pas pemulaannya pas saja. Ya yo ya qayyum la ilaha illa anta ya yo ya qayyum. Beringat di situ. Jadi sekarang orang mandang lah la ilaha illa anta belola. Lagunya nih. Mulai bahari kamu lagi halus pada ngobah lagunya itu. Wakafnya itu dia ya qayyum ada sepanjangan. Malaikatnya itu bingung di mapan catat sama malaikatnya nih. Kira-kira jawab gara. Inna hadzal madhkura, sesungguhnya ini yang disebut lahul qasasul haq, sungguh yaitu khabar. Al-khabaru al-haqqu yang hak. Apa arti hak? Allazi la syakka fihi, yang tidak ada ragu-ragu padanya. Wa ma min, dan tidak ada min zaidah. Ay wa ma ilahin, tidak ada Tuhan illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, Tuhan yang sebenarnya. Artinya sebenar-benar Tuhan yaitu Allah. Ya, ada yang bertuhan dengan selain Allah. Padahal yang sebenar-benar Tuhan yaitu Allah. Di sini duduknya tauhid. Disuruh bahkan diwajibkan oleh Allah kita bersifat ikhlas.
Arti ikhlas itu tidak ada tujuan lain kecuali Allah. Gimana supaya ikhlas? Belajar ilmu tauhid. Disinilah orang-orang ahli tarekat memaknai la ilaha illallah dengan makna la maqsuda illallah. Tidak ada yang dituju, tidak ada yang dimaksud, hanya Allah. Tidak memaksud yang lain. Menjaga hati daripada syirik pada tujuan. Inilah mun kada belajar sifat 20 kada kawannya kan pender aja bisa. Untungnya mana makanya hatinya mana berkuya di hati. Tidak ada tujuan kecuali hati bisa jadi ulah-ulah. Ini maksudnya ini tekadnya. Tekadnya itu kada kawan harus kecuali belajar sifat 20 paham. Di mapa? Nah diantaranya manakala kita belajar sifat 20 la nafi'a wa la dharra illallah. Tidak ada yang memberi manfaat dan mudarat kecuali Allah. Nah di sini karena ilmu atau ma'rifatnya dengan makna la nafi' wa la dharra illallah, tidak ada yang memudaratkan kecuali Allah. Tidak ada yang memberi manfaat kecuali Allah. Tidak ada yang menghilangkan mudarat kecuali Allah. Yang lain kada kawa. Nah, namun yang lain kada kawa apa-apa mendatangkan manfaat kada kawa, menjauhkan mudarat kada kawa. Yang lainnya yaitu makhluk. Termasuk kita kada kawa, termasuk orang lain. Kada kawan memberi manfaat kada kawan yang akan mudarat kada kawan. Lalu hati kancang siapa yang kawan? Allah aja lah kawannya aja. Kawannya aja. Kita nih berpegang lawan kawan, bertawakal lawan kawan. Kawan kita tuh makhluk juga ini. Ini hatilah maksudnya hati nih. Makanya orang dalam bertawakal lawan satpam supaya aman toko atau rumahnya. Tawakal hati lawan satpam. Satpam tuh bisa juga kalau lapar nih, bisa juga kalau goreng. Nah, atau satpamnya disogoknya. Apa kabar? Bagi 3 aja satpamnya ya nak. Banyak kalau itu terjadi ya kalau. Misalnya harta yang di rumah orang itu apa? Yang di toko orang hilang ada. Nah kan enggak bertawakal lawan itu. Namun tawakal lawan Allah bujur kuat. Unda yang jagakan muntuhan bisa lah goreng. Siapa kau nambus? Nah ini kita. Ini hatilah. Kalau ya kan kalau pakai penjaga lagi undangan Allah aja. Nah ini hati. Kita tetap aja bersyariat zahir ya kalau tapi hati berpegang lawan di bapak sudah kau terpegang lawan Tuhan nih hati nih kancang berpimput lawan Tuhan di bapak la nafi'a wa la dharra illallah harus yakin orang kita. Nah ini udah belajar tauhid ada kawan bisa nyambat saja bertawakal kita aja kata-kata bertawakal kita kada apa-apa lagi berada ya. Sekarang nyari tawakal itu berandai apa? Ada syariat tetap tapi tidak dipegang yang ianya takdir Tuhan yang enggak itu tak berpegang lawan Allah. Arti berpegang lawan Tuhan bisa dimaknai berpegang dengan tulisan dari Tuhan itu yang dipingkutkan. Namun dasar tulisannya kena kada kau diluputkan. Kalau memang tulisannya luput kada kau dikandangkan. Nah itu timbul tawakalnya tak. Bisa dimaknai tawakal kepada Allah yaitu tawakal dengan takdir yang ditulis Allah. Itu kita awam nyaman paham itu. Cuma itu di dalam hati jangan dikeluarkan.
tawa kali kita sana. Beranda ya. Mun memang tulisannya kita makan datang aja rezeki, mun tulisannya kan nah sampai dari bubuhan pewaris Abu Jahal tadi nah. Sakan kita hari tawakal tu beranda lah, beranda tetap zahir syariat tetap punya. Hati lawan itu, hatinya itu. Istilah lalu timbul kata-kata ini bagus nih, cuma kadang-kadang bisa mender ya. Ujar dokter, Pak, Anda berdoa, saya berusaha. Oh, ada kata-kata dokter yang biasa ya, kalau dokter mengobati pasiennya nih, Bapak berdoa, saya berusaha. Nah, pas kadang-kadang itu mendernya gitu, tapi pas bang nih tuh pas nih tuh. Ya, kalau lain dokter ini maksudnya ini dokter yang membuat operasi itu kan berkata-kata gitu, Bapak berdoa kami berusaha ya. Dan dokter ini lain pulang itu jual obat saja ya. Lawan sebuting lagi dijualnya ini ada kan. Bukan barang-barang yang di lemari instalasinya tuh lain, ada yang dijualnya ini karena sadar bahwa itu menjual senyum apok karena sadar kalau biasa senyum kada menghadapi senyum kada sudah dijualnya orang tuh lalu datang pulang bang, tidak gampang ya. Ada khusus minyak harum siden ada. Aku ada nukar semalam minyak harum sama dokter sama. Dasar bau obat sekalinya. Dasar hidung dokter lah ada aroma obat itu ada. Ada aku nukar sama siden itu ada. Dasar ada dokter ya, orang kada jauh dari obat bau sampai aroma obat itu bau aja lagi. Tapi bang manis kan baunya. Ucok aja sambil senyum bau itu kan babinian itu biar kada garing saja kada hilang. Rasa kita tuh apa yang konsul apa yang berpenderan minta pendapat pengarangnya konsultan konsultasi itu padahal kada garing ya kalau bisa aja konsultasi pada gampang kan wangi lawan senyuman tadi kan tapi aku makan itu senyum babinian kan udah datang itu Sabtu ada Sabtu lain zaman senyum itu orang senang melihat ya kalau pada merangut dokternya tepukan yang asalnya garing separuh jadi 70. Insyaallah. Jangan syirik pada tujuan. Jangan syirik. Pahala itu nyata aja. Diniatakan nggak ada tetap pahala itu dapat. Kita dalam mata misalnya orang datang misalnya kita berjalan misalnya kalau ada orang minta kita bari misalnya 5.000 atau 2.000 biasa 2.000 kan ya kalau yang pasaran tak kenapa 2.000 ini ansulannya pas bakas ansulan dikumpulkan kumpul bayar itu parkir bayar orang yang manukan lorong ya kalau manukan lorong kan juga yang tahan dulu lorong kali dari ya kalau tak nah orang kalau ada minta utang bari 2.000 atau 5.000 itu pahala kita berniat aja hati menek kembali belum sampai ke tangannya dapat pahala sudah pahala itu sudah dapat cuma Tuhan menampakkan kena bahan mati atau hari kiamat itu yang anunya kalau pahala itu sudah ada di awak orangnya tadi sudah ada pahala itu misalnya lawas kita sudah mengumpatakan duit membangun langgar misalnya mengumpatakan 1 juta ya kalau tak lawas sudah lalu tang ada langgar itu isinya imam seikung makmum seikung aja peminatnya kada banyak lagi nah di apa yang bakas membantu ini kadang-kadang ada menyesal dan balinya ada dipakai orang juga nah salah gitu
Setiap kebaikan pahala sudah sampai. Jangan disesali. Kebaikan yang kita laksanakan jangan disesali, jangan menyesal, jangan. Kebaikan masa menyesal? Menyesal dan bantu. Berarti pahala tadi dapat tak? Namun disesali, lalu kita menyesal dari dosa, dihapus kata dosa. Namun menyesal dari ibadat macam apa? Nah ini kebanyakannya kita sorong menggugurkan pahala. Menyesal jangan datang pas enggak di kiau aja datang pas ingat enggak perlu enggak kiau datang kan menyesal dari tanah sama kada. Padahal kita dapat pahala sudah itu. Masalah orang membalas atau kada itu lain urusan kita. Memang kita adalah orang nih berbuat baik lawan kita. Orang berbuat baik kita. Kita disuruh Tuhan membalas kebaikan kita disuruh. Nah, lalu kita berbuat baik lawan orang. Nah, orang berbuat baik kita berbuat baik lawan orang. Kita jangan mengharap balas. Jangan kita harap. Adapun orang yang dibaiki, ini disuruh Tuhan membalas. Hal jazaul ihsan. Orang itu disuruh Tuhan membalas kebaikan kita. Kita jangan mengharap balasannya. Nah, itu aturan. Biasanya yang ngaran kita ini nafsu atau jahil. Kita berbuat baik, lalu orang kadang balas, kalau kita perlu ingat, jangan ada datang menyesal saja dan berbaik lawan ini. Nah di sini kata-kata salah. Padahal pahala kita sudah dapat. Jangan disesali kebaikan gawe yang bagus, jangan disesali. Ini kadang-kadang muntung kita ini ngaran lengah tadi. Lawasnya ya guring di rumah udah sudah dari beberapa tahun akhirnya sampai ini berhasil kada ingat lagi menyesal dan guring akan. Nah padahal gak ada pahalanya bertahun-tahun itu. Ini kan orang-orang ini masalahnya tempatnya banyak kepancil itu kata-kata yang kalau berpikir berpendek. Kebaikan jangan disesali. Yang kau disesali itu yang jahat. Dosa itu yang disesali. Jadi kalau kita berbuat baik lawan orang, jangan membalas, jangan mengharap balasan orang. Kenapa? Cukup aja Allah memerintahkan ini membalas kebaikan kita. Kita jangan. Kenapa? Namun kita mengharap balasan orang, lalu timbul yang tadi menyesal dan membantu balik. Itu timbul kata-kata itu. Pahala kita sudah dapat. Belum tak unjuk kebaikan kita lalu ini belum dari mana kita sudah bertulis pahala. Pahala itu di awak kita, di ruh kita yang dari mana? Ruh kita sudah nerimanya. Cuma belum ditampaikan Tuhan apa? Karena lima mati. Hanya bikiannya itu nah sampaian. Kenapa jadi karena disampaikan kada begini jadi Tuhan hendak melihat pada sini tahu aja hendak mengetahui kita ini yakin kada lawan janji Tuhan, yakin kada lawan janji Tuhan itu jadi kada ditampaikan bukuannya karena limbah mati benar. Anda kada hafal di Quran dalam hadis Nabi ada kada bahwasanya alam kubur itu begini-begini dan ada kada macam-macamnya. Nah, ujian dari Tuhan, nah, percaya apa kada bahwasanya di kubur itu begini-begini. Kalau orang imannya kuat, ini yakin aja, biar kada melihat dengan mata kepala, dia percaya aja. Tapi kalau imannya lama, tipis imannya, masa percaya? Kada melihat mata kepala. Nah di sini itu ujian namanya percaya.
percaya kada dengan kata-katanya. Sedangkan yang Mahabharatan ini kada berdusta. Itu menunjukkan imannya kuat. Biar kada melihat lepas ya, kuat imannya. Apalagi kitabnya ada ya, kalau tulisannya ada, hadisnya ada. Bahwasanya dikubur tuh gini-gini, kiamat gini, hancurnya ini ya, kalau kena dibangkitkan doang barang masyar. Kadang saya melihat mata kepala, terjalani aja ya. Percayakah kada tetap terjalani aja. Sebab memang itu keadaan. Masa depan kita berapa lawasnya di padang masyar itu? Yang pernah hitungnya? Ujar kabar juga Quran hadis mengatakan 50.000 tahun lawasnya. Anyar sampai ke surga, mun ahli surga. 50.000 tahun kita berpanas. Bayangkan kan 50.000 tahun. Kita paling gancang umur 70 di dunia ini. Apalagi akhir zaman, karena sampai ada yang umurnya 30 aja mati. Banyak yang mati anum ya kalau mati terkajut kan karena yang bahasa dokter itu apa? Mati terkajut kan? Nah, hati mendadak. Jadi banyak benar dadak di bawahnya tak? Dadaknya macam umpan ayam tak? Mati mendadak, artinya mendadak tuh kan sambil malu dadak tak? Ribu tahun lawasnya. Menurut kabar bati lanjang lawan kelaparan. Ya kalau tak? Bayangkan kan panasnya ini 70 kali lipat daripada yang ada di dunia. Panas di sana nih 70 kali lipat. Lamun paling panas di kita ini sampai 50 dok. Celciusnya kan sampai, kalau mun Mekah sampai ya, kalau Mekah sampai 50-an. Kalau kita ini paling gacang 40 ke 42 lah. Sampai 40. Di bawah 40 juga 35, 36 gitu lah, di bawah 40 paling apa panasnya kan? Ini 70 kali lipat bukan yang panas. Bapak hangitnya. Makanya paluhnya tuh sampai yang ada yang sampai ke pusat banjir ini sorong, paluhnya banjir di paluh dirinya ada yang sampai sini angak-angak. 50.000 tahun, bapak laparnya kita sehari semalaman kada makan bingkai. Di situ waktu padang masyar itu kada ada malam, matahari bandak aja, belum ada daun. Makanya yang syafaat perlu banget. Di mana hendak dapat syafaat mun kada berai. Karena sesambungan. Di sinilah di dunia kesempatan menyambung bahasa kitabnya itu silaturahim. Menyambung tali rahim kan apanya sambung keluargaan kalau secara makna zahir ya kalau menyambung silaturahim. Kemana silaturahimnya? Kepada orang yang diberi Tuhan syafaat untuk membagi. Siapa? Nabi-nabi, ulama, masuk wali, syuhada, dan orang soleh. Diberi Tuhan izin syafaat membagi. Ini itu yang kita pakai selama hidup di dunia berparak lawan orang kita. Nyo ingat kan kita ingat. Seandainya kita berbuat baik lawan siden, berbuat baik, halus pada kebaikan kita peribahasan itu. Kenapa ya lah sambatannya itu? Yang ringan aja tak, Nabi. Hendak merasuk sandal terjauh, lalu orang ada memarakakan ke pati siling supaya jangan tangani terjauh malah. Ya itu dapat sepatu tak. Menulungi yang ringan lawan orang-orang itu, ya tadi katakan ingat sehalus-halusnya kebaikan orang dibalas ini. Orang soleh itu, apalagi kebaikan ganda. Nah itu silaturahmi ngarannya. Termasuk nuntut ilmu. Ada kata sambungan
sanad ilmu, sanad amalan. Ada. Atau orang telah bulan mulut dilanggar, ada anak mengadakan acara lalu membuatakan 50.000 untuk mau acara maulid Nabi, 50.000 mau katakan berait ke dalam Nabi dengan melewat duit tadi. Apalagi banyak. Nah ini pentingnya di dunia mencari-carinya ini. Sebab di sana terpakai betul pada rasa mengharapkan bertahan marah. Sampai Nabi Musa ya kami mengharap syafaat. Nabi Musa mengharap syafaat. Nabi-nabi. Kalau yang kada kita awam ini. Nah, nuntut ilmu ini termasuk pintu syafaat yang paling luas. Sebab guru-gurunya banyak yang dari atas ya kalau berapa sampai mu'alif orangnya. Apalagi kita karena setumat-tumat doa arwah. Saban pengajian doa arwah ila jami'il anbiya wal ulama wa syuhada wa sholihin bertaan wali-wali. Apa ada? Kita baiki berdahulu. Hal jazaa'ul ihsan illa balas kada. Tuhan nyuruh wali-wali gawe kada suruhan Tuhan. Nah, bertaan menolongnya. Adalah itu. Si Iko aja memberi duit 1.000 wali berapa hitungannya? 1.000 suki kada kita 1.000 aja sering bari duit. Mun diduitakan ke duit misalnya. Tapi orang banyak banget. 1 juta Iko misalnya walinya memberi 1.000 rupiah berapa? Se-M lah jadinya. Sedikit se-M lah. 1.000 nolnya 3, 1 juta nolnya 6 tambah jadi 0,9 se-M kan ada? Hah? Se-M bisa duit sudah? Kalau 4 bini. Cuma jangan ngantuk lah. Orang syafaat. Bandaknya lagi. Bini-bini mati beranak, mati syahid kira. Selamat ini. Atau anak lagi halus mati, sabar, abah umahnya sabar, dapat syafaat. Anaknya yang halus memberi syafaat kira. Anaknya belum balik, mati. Memberi syafaat kira dan abah umahnya lamun sabar. Lamun hampas lawan bepangkungan, kalau dapat. Ini syaratnya sabar. Termasuk orang kejatuhan kan ngarannya itu yang orang mati anaknya mati kejatuhan kan ngarannya tempatnya yang belum waktunya lahir jatuh lah gugur itu yang jatuh bapak asal sabar mati dalam parut kalau anaknya keguguran itu. Dapat syafaat karena anaknya itu memberi syafaat, memberi minuman. Dan anaknya itu indah, kada mau masuk surga, nggak calon apa umanya. Sama dia tahu ya masukan pada kuciak kan anaknya daur, anak pada masak. Makan ya, bawakan banyu pulang. Warga haus makan kada minum kada 50.000 tahun. Namun orang bang dapat syafaat macam apa? Dapat syafaat wali kan, nabi kan baru kebanyakannya tugasnya wali-wali lah. Sebab Rasulullah itu tugasnya yang barat-barat, yang dosa yang ada perhitungan banyaknya lah, diturun tangan. Biasanya wali-wali. Nah wali-wali ini memberi syafaat kepada orang yang berakhir lawan hidden. Nah yang ianya cinta, terakhirnya itu cinta. Nah ini di bawah sini rombongan istilahnya itu ada kenaungan matahari tadi lindung, dapat kenaungan, dapat baju, dapat minuman, telaga, gak usah.
Diginom sekali kadang sing hausan, kadang sing laparan. Dibawakan baju dari surga. Kebal, naung pulang, sejuk pulang. Nah ini dapat syafaat. Yauma la zilla illa zilluh. Di hari yang tidak ada kenaungan kecuali naungan dari Allah. Itu syafaat. Naungan. Tahta liwa'il amdi di bawah bendera pujian-pujian. Bendera itu jadi kenaungan. Nah itu bukan dapat syafaat. Nah di apa mencapai itu kan di sini. Ya nuntut ilmu, menolongi orang. Apalagi yang ada urusannya berkait dengan wali, dengan ulama. Ada yang nolongi tenaga, ada yang nolongi harta, ada yang nolongi pikiran. Di mana kita tenaga? Itu karena mengeraitakan lawan sedan. Nah di situ syafaat gugur ke orang nikah turun. Apalagi kita ya karena setomat-tomat bahaul. Wali anu 4 tahun mengambil berkat wali 4. Itu dingatakan cinta. Dingatakan cinta. Termasuk amalan sholawat. Orang yang istiqomah membaca sholawat minimal sehari 10 kali. Itu minimal tuh sudah. 10 kali minimal dapat syafaat. Jibril beri syafaat, Mikail beri syafaat, Israfil Israil beri syafaat bagi orang yang 10 kali rutin sehari semalaman bersolawat. Apalagi 100, apalagi 1000 sehari semalaman baca rutin ini Sallallahu Alaihi Muhammad saja. Misalnya hendak tapi 1000 yang lain 333 aja misalnya itu 1000 sos. Kebal dari neraka jahanam. Kebal. Namun neraka aja kebal apalagi matahari yang kadek. Kebal ini. Tahu. Seribu tak? Dirutinakannya minimal 10 kali. Ujar Jibril, ya Rasulullah, siapa yang bersolawat lontian 10 kali sehari rutin mulainya mendengar yang malakannya sampai nggak mati 10 kali malakan karena namun di Siratal Mustaqim nak barang inya ulun dudukakan di sayap ulun langsung sekali tepak tang sampai ke surga ulun angkut ingat 10 kali di Jibril. Apalagi 100 ya kalau itu lagi 1000 yang hendak kawa 1000 misalnya Sallallahu Alaihi Muhammad ya kalau yang panjang ambil berapa sekali ketiga tapi 1000 dapat dulu ya kalau bahasa kita nih duit kas lah kenapa sambatannya yang pengarangnya orang jangan digugat yang ini jadi duit ini pengarangnya kita yang ada kata-kata yang bukan orang di kantor atau di toko itu duitnya yang digugat karena pengarangnya membacanya jar guru yang 1000 tadi terserah ngelamun kah berdiri kah dulu ke berapa kah tapi sampai 1000 dapat itu. Namun khusus panglima painya daun hudurnya itu dapat lagi tambahan yang lain. Tambahannya biasanya dibuka akan Nur Muhammad SAW. Namun hudur itu tambah belum kali. Ini yang ngelamun tadi aja sudah gitu. Yang mana yang sudah itu juga selawatnya.
sifat-sifat munafik di hati orang itu dicabut Tuhan. Sifat munafik, membunguli orang, khianat, apalagi sebutannya berdusta, ya kalau sama yang membunguli orang beda. Itu dicabut Tuhan sifat munafik di hatinya, orang 1000 membaca. Namun munafik ini kadang-kadang berarti mumin sejati orang itu. Bagus ya, baro'atun minan nifaq. 1000 kalinya Nabi baca kata yang hendak tadi sholawatnya. Bisa aja Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Namun kadang sallallahu ala Muhammad kada Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa aja. Bisa 1000 yang hendak. Baro'atun minan nifaq. Lain syafaat lagi mana, lain kebal dari api neraka. Ini ujar guru ijai bahari pulang. Lamun neraka aja kebal aja sedang apalagi di api di dunia aja. Syarat mana? Punya guru bahari. Mun neraka aja awaknya kebal apalagi api di dunia ini aja sih. Peler termasuk api kalau makanya senjata apa? Mun neraka aja kebal jadi apalagi? Wah, ungkut dosennya. Coba jangan dites loh kan. Kalau ya, anak korekan kan minjam non kawan nih. Cucu ledang butuhan mengenai anak nih. Yang lain, jangan coba. Atau tembak bang lawan selapang angin dulu aja. Mbak. Guru kata-kata gitu kan, jahanam aja kebal, 70 kali lipat kalau ada jahanam itu ya kalau tahan apalagi yang sudah dibasuh ini gitu. Cuma jangan dinyatakan ke situ, ini kok ada misalkan kebal, bah, kenapa pulang? Itu makanya anak mentes tuh, arti mentes tuh percayalah. Nah, ya kalau itu atau kesombongan, sombong tuh hitung-hitungan lah, sadar kalau orang sombong kan itu gitu kan. Kafir matinya boleh Tuhan betul loh. Artinya sholawat itu membersihkan kotoran-kotoran yang di hati. Arti kotoran di hati itu akhlak-akhlak yang buruk. Jadi kalau istiqomah baca sholawat yang hendak tadi 1000 atau yang panjangnya 1000 yang panjang, itu hanya 1000. Maka diantara fungsinya, berkatnya, hikmahnya dibersihkan Tuhan hati orang itu. Syaratnya istiqomah. Siapa kan bacanya asalnya orangnya gawiannya kada baik, mengamalkan itu bagus dah orang. Dan orang yang membaca 1000 itu sallallahu alaihi Muhammad itu ada bisa mengetulahnya siapa yang memusuhinya, yang menyakitinya, ketulahan namanya. Sebab orang ini termasuk ahli sholawat. Orang yang 1000 sehari semalaman sholawat itu termasuk ahli sholawat. Waktu ahli sholawat itu masuk orang yang banyak bersolawat lawan Nabi, termasuk orang yang banyak bersolawat. Mutulahannya ini yang bersolawat secara awam sambil mahaya ngelamun. Apalagi orang ahli sholawat, dohir batin bersolawat. Masai kan? Sampai sholawat kada berhuruf bersuara dipakainya juga ada lah. Memusuhi orang itu, nah, 7 turun kena dampaknya, anaknya kena, cucunya kena, betulannya kena 7 turun. Itu yang sholawat dohir aja sudah ngutulahnya, apalagi yang dohir batin sholawatnya, sampai yang kada berhuruf bersuara itu dipakainya juga. Menuntung bisa jaga panas. Rencak panas ya kalau, apalagi nyaring berkuciak ya kalau panas. Ada yang sholawat yang kada berhuruf lagi, nah beranda itu bersolawat hukumnya.
Orang makan itu hantam orang itu hantam siapa? Hantam sholawat benar. Yang jauh orang bahari sholawat jadi darah daging dia. Ya kalau artinya lawas makan dulu tak artinya jadi panar orang itu. Mun orang jadi darah daging ya kalau mun orang menyakiti dia hantam siapa? Hantam sholawat tadi kalau yang diamalkan ini tuh yang hantam itu. Mun orang hantam sholawat 5 pakalnya. Ada tuh jongkok langsung. Orang ini ketujuh bersolawat jadi daging peribahasa artinya lawas panas sedang gembleng mak musuhi orang itu hantam sholawatnya. Kenapa jar anaknya atau cucunya kena juga? Lamun anak cucunya yang ketulahan tadi maakuri gawian kainnya. Lamun kada senang lawan gawian kainnya, selamat dari ketulahan. Contoh siapa? Abu Jahal. Bisi anak ngarannya Ikrimah. Ikrimah jadi sahabat Nabi. Sebab kada ketujuh lawan gawian abah. Abahnya kafir, Abu Jahal. Ikrimah anak Abu Jahal jadi sahabat. Ketulahannya itu kalau berjalan ingat ketulahan itu maksudnya anak cucu kena, namun anak cucunya ini mendukung gawian kai yang salah tadi. Itu yang membuat Bani Israel yang dikirkan. Kenapa? Maka bahari yang bunuh nabi-nabi yang di belakang ini. Kenapa ada umpat dia? Kenapa siksanya? Karena dia setuju mendukung gawian bahari. Itu ketulahannya berjalan. Dukungan itu ada termasuk. Atau dukung tuh akur kada? Namun kada akur kada dukung bencilan gawian itu kadang-kadangnya ketulahannya kepada. Wa inna Allaha lahuwal azizu fi mulkihi al-hakimu fi sunnihi. Shotnya itu fathah fi sunnihi. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala sungguh yaitu Al-Azizu bersifat perkasa. Arti perkasa di sini kada kau dikalahkan. Aziz itu kada kawa dikalahkan. Fi mulkihi pada kerajaannya. Kada kau dikalahkan. Di antara mananya pulang kada kau dikalahkan pada kerajaannya artinya yang mengatur alam ini sidinnya kada kau ditantang-tantang. Siapa menantang hancur? Termasuk sidin aja sorongan berbuat baik menggawi alam ini sidinnya termasuk aziz fi mulki. Kata pulang muanya nenek. Jadi orang yang paham dibukakan Tuhan hatinya, nenek melihat musuhan aja yang menang berarti yang lain kalah kalau. Arti kalah kalau ada apa-apa. Yang menang kalau yang nampak ke batur, berkehendak, berbuat macam-macam. Nah di sini mata hati orang yang terbuka melihat gawian Allah. Al-Hakimu fi sun'ihi yang memiliki rahasia fi sun'ihi pada ciptaannya, pada ulahannya. Artinya ulahan-ulahan Tuhan mengandung rahasia. Arti rahasia kebaikan. Ada kebaikannya dalam takdir Tuhan. Ada yang paham, ada yang kada. Itu aja bedanya. Kenapa aja ada hikmah di orang bahari. Ada hikmah. Hikmah itu rahasia.
rahasia itu kebaikan. Makanya sabar aja yang ada di hikmahnya aja. Artinya ada aja kebaikannya, senang aja. Sabar dulu, ada aja hikmahnya, ada aja kebaikannya. Nah, pada makhluk jahat sampai debu ada di ngandung kebaikan debu. Apalagi yang karena orang buang air besar kayak di batang banyu kotor ada. Maka setiap sesuatu ada kebaikan. Kotoran tadi sesuatu juga lah ada kebaikannya. Nah, di antara kebaikannya makanan londo. Londonya bagaimana? Kita unjune siapa yang mau makan? Orang bangga Tuhan burung apa misalnya burung puyuh kah, burung dara kah banyak. Di bawahnya itu tambak. Guguran nggak ada? Punya burung dari behera yang makan tahinya siapa? Iwak yang ditambak ganal kan iwaknya. Yang makan iwaknya siapa? Ada hikmahnya kan? Tahi sapi termasuk sesuatu kan? Diulah orang apa? Pupuk pagar kan ngarannya nih kan? Ya kan pupuk pagar kan ngarannya ya kan? Dok, lain. Pupuk kandang tuh pagar kan? Dasar senyumannya. Senyuman kolektor kan dok? Yang jual senyum kan tadi? Harumnya pulang. Kenapa kan lihat silin minyak harum itu tak? Supaya orang mencium senang ya. Ya. Kurang pahalanya itu kan. Namun niatnya mengikut Nabi kan ada. Nabi kata jawabnya harus kita niat mau tabah ya kan. Nah, orang mencium tadi senang niat aja. Kalau sudah senang, biar kada diniatakan senang aja kalau bapak diniatakan lagi. Sudah nyata aja orang mencium yang harum senang ya kalau mencium kantut. Nah, baru tahu ada ketujuh lawan kantut ada aja. Ketujuh kantutnya nyemennya kantutnya yang kawan mangganya. Kita minyak haram niatnya supaya orang senang. Biar kada diniatakan orang senang, niat aja kalau senang. Tapi niat mutabah dapatlah kada kalau. Jadi yang pasnya itu niat mengikut Nabi. Nabi ada kalau di mulut-mulut ketujuh harum ya kalau. Nah, menggawi minyak haram. Niatnya supaya mengikut Nabi mutabah. Orang menjumurnya saja kalau senang tadi dapat aja kalau. Kalau mutabah lawan Nabi, karena ada sabar mengikuti. Saja aku makan supaya kanyang biar loco ada niatnya nih. Mun makan insya Allah kanyang aja ya kalau biar ada niatakannya kalau. Mana apa niat makan? Pertama ujar tahun kulu makan olehmu perintah Tuhan. Rasulullah makan kada? Makan kalau Nabi? Makan Nabi. Parut sakit kada? Menyelapar. Sakit kada? Menolongi orang sakit kada? Sekali gawe niatnya macam-macam. Banyak kepalanya. Aja mau makan supaya kanyang biar kada diniatakan. Diberi Tuhan aja kanyang. Nah itu orang-orang yang kurang alim sekali gawe niatnya banyak lalu upahannya banyak ya. Padahal gawiannya semacam aja niatnya banyak cabangnya ya pada banyak banget gajian. Kalau kadang-kadang kita kada berniat dulu makan lapar sudah ya makan
menit lalu nah ya neneng puang deh. Dasar kuat ibadat kada. Kenapa jangan minum kopi? Nyaman tadi pang nah. Ada yang niatnya supaya jangan ngantuk. Enggak situ jangan ada. Sebab mau jangan ngantuk kada kawan David, kada kawan catat, nah bagus. Yang minum kopi supaya mata tarang menhabis kopinya pang delataknya. Oh sapu tekan di mata tu lah. Olah celak, insyaallah cagat mata. Delataknya itu olah celak. Masya Allah. Tidak ada terjadi merosotnya rezeki kepada seseorang. Nah, asalnya berjualan bepayuan lalu merosot, tidak ada penyebabnya kecuali dosa yang dilakukannya sadar atau tidak sadar. Itu menurut Quran dan hadis. Kenapa rezeki dari pinangannya asalnya rame sekarang merosot disebabkan dosa yang dilakukannya sadar atau tidak sadar. Itu menurut Quran dan hadis kada mau setah. Bajar ni lantaran anu jua gara-gara pandemi semalam itu. Masalah rezeki kada ada urusan itu. Lamun pandemi itu kawa mahalang rezeki berarti nya Tuhan. Ya kalau tak banyak saja kalau orang pandemi besugih banyak saja kalau. Nah itu disebabkan karena dosa yang dilakukannya sadar atau kada sadar. Artinya tahu atau kada tahu itu dosa. Itu siapa aja mulai bahari. Mbah di apa solusinya? Nah, solusinya mengkonsultasi lawan beliau tadi. Solusinya ujar Quran, ujar hadis, istighfar. Itu sih solusinya. Berapa istighfarnya? Minimal 70 kali menurut Rasulullah SAW. Cuma Nabi wayah 100 baca. Jadi dia guru ini ambil dia 100. Sebab mau 170 kena jauh lah. Cuma Nabi membacanya lain pada kita. Minimal kita membacanya dangari bacaan. Istighfar tadi. Dangari. Ya, ada yang kita kada tahu itu dosa kada tahu, lalu sakan kada lalu digawi terus. Kalau kena ya ada. Lawas saja tergawi dosa itu. Ada, nah berkurang rezeki. Kada langsung pang Tuhan lah ngurangi, katanya sadar apa kada orang nenek. Berarti bapak mau kita kada kawan cari dosa apa? Amalkan istighfar rutin. Belum tahu lagi. Ada dosa itu di hati, ada di badannya. Kalau di hati misalnya pengerasaan, penyarikan, dendam, jahat sangka, pejirian. Nah, ada kan itu. Bahar sekadar tidak mustahil lah. Merasa merasa akhlak tadi kadada di hati itu masuk dosa. Sebab orang yang hatinya bersih, dihapus dosanya terus dihapus habis di sisi Tuhan. Ya tarasa berdosa penggananya siapa? Wastalfir li dzambika. Tuhan menyuruh Nabi Muhammad, ya Muhammad, minta ampun atas dosa engkau pada maksudnya. Jadi orang merasa dirinya bersih dari sifat madmumah,
rasa kadang sombong kenapa lagi tadi ujub pria sum'ah tadi pahirian jahat sangka penyarikan pengarasan rasa kadang jadi itu dosa tak rasa kadang itu dosa sudah itu di hati contohnya itu. Ada yang di luar melaurnya rutin dosa juga. Orang sembahyang rukun iman, sembahyang 5 waktunya 4 saja. Mbak sebuting itu kodok. Atau misalnya 3 itu kodok. Asar, maghrib, isya, mandak. Berarti sembahyang berapa? Nah, 2 waktu jalan. Mbak subuhnya udah bulan. Jadi johor lawan isya aja yang kawa. Berarti 2 waktu sembahyangnya ya kakak. Berarti 5 pan itu ya. Maka 5 waktu. Namun kata minta ampun ini rutin macam itu. Ada kalau gawian pekerjaan yang sembahyang tuh kada kawat tegawi gara-gara gawian itu kada sampat. Banyak kalau gawiannya itu pekerjaan apa? Persyaratan orang pegawai itu harus jam kada boleh sembahyang kena. Jadi yang ringkasnya itu lah istighfar itu bilang kita kalau dapat mencari dosa nih istighfar makan minimal nih baru 100 rutin akan salawat tadi kalau jangan ngelamun istighfar karena kawan mulai istighfar sambil anunya lain namun salawat nyata jam terima kalau yang lain pada salawat harus berduduk bujur. Ya tadi minimal dangani bacaan kita tuh minimal kita awam. Punya kawata Tuhan nolongi kau baca. Artinya bacaan itu pemberian Tuhan. Kalau kau jawab itu dengarnya dulu. Karena bisa istighfarnya itu proses di hatinya menyambung otak ke situ gitu. Bertahap. Nah, di antara pintu rezeki yang luas yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu pintu rezeki yang benar. Artinya penuntut ilmu itu kada ada yang melarat garis merah di guru hijau sugih. Maka apa yang menuntut ilmu melarat saja? Nah, mungkin diniatnya sih. Kenapa orang menuntut ilmu itu berniat hendak menggawe? Kenapa yang didengar yang inya paham digawinya sekemampuan. Inya hendak datang duduk benar aja di sini katanya. Timbang-timbang dari rumah aja, baik di majelis, pahala dapat aja, cuma karena jadi pintu rezeki. Pahala dapat, pahala hadir. Lamun inya niatnya dasar hendak menggawe, sekemampuan inya, tidak ada paksaan juga. Tuhan tahu niatnya itu dasar dikirim Tuhan bantuan dan bikinnya dikirim Tuhan. Niatnya hendak mengamalkan. Itu pun mengamalkan sekelasnya. Kawan juga ada yang berpaksaan tak ada. Makanya ada tingkatan-tingkatan. Niatnya hendak menggawi. Ada yang dudukan aja. Hendak menerapakan di dirinya. Kalau bisa di anak bininya. Nah inilah orang yang rezekinya itu bertambah. Dan ia mencapainya itu tanpa usaha yang berat. Sebab jaminannya khusus ini guru dia itu khusus jaminannya. Nabi menjamin, Quran menjamin, double kada. Nah, ini bang beda dah. Taksis bahasa kitabnya itu.
Bahasa taksis itu istimewa. Arti istimewa kada kelihatan kesana kesini labihan dan begini. Ini niatnya hendak mengamalkan. Nah, yang kada kawa membaca banyak 10. Ini hendak mengamalkan. Tergantung tingkatan masing. Banyak gaw amalan, banyak juga upahan. Nah pula. Ini ulah orang ini misalnya apa? Untung-untung pasang, rengge pasang, tempira pasang, apa lagi yang panjang ini? Luka, apa lagi? Dan itu tak hubungan keluarganya. Ya karena paling kada sebuting yang karena ya kalau itu pasangan apalagi karena barakan sugih ada arwah cepat-cepatnya ya kalau ini yang dipasang banyak namun untung aja sebelahannya pula aja mencakup juatak ya kedahulu orang mengambil tang kataknya guntingnya bawanya boleh karunya atau untung-untungnya hilang rencak aja kalau artinya amalan ini baca banyak banget dia membungun. Nah itu dah. Yang aja orang-orang yang guru-guruan bahari dah. Amal ini baca amal ini apa ada tangan bisa. Semampunya dah. Niatnya untuk ilmu hendak memakai. Istilah guru ijazah limbah dipirik diserahkan dipirik juga ditutup diserahkan limbah dituntut dipakai mudah-mudahan ada berkatnya dunia akhirat bagi kita, anak didik kita, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, orang berbuat baik lawan kita, dan orang yang minta doakan, dan orang yang punya hak lawan kita, mudah dapat keberkatan dunia akhirat, zahiran wa batinan, dan seluruh muslimin muslimat. Al-Fatihah ila hadirat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورحمة للعالمين ظهور على آله وصحبه وسلم. اللهم صل وبارك وتقبل اللهم كرمنا وعملنا من الخير بفضلك وجل كرمك في هذه المسلم وبارك له وصل ربنا يسلم بركة شامل وصدق متقبلا. نقدم ذلك أن هذه نادرة سيدنا نبينا الشفيع قرة عيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سلم أخواني محمد المرسلين وعليه وصحبه وزوجه وذريته بجمعين ومن أوليه وشره وصالحين سلم حاجة الله عبد السلام مقدم محمدين علي بن عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم عبد العزيز وعبد الحمد لله علي محمد بن عبد الشام قال أن يوم بشيء دون وبني سلا على مال بني سلا على الأخر من مكان أين محلات ومسلم بسلام بقدر الرجال أن يقوم بالمحمد الغزالي سلم بسلم ويسلم أجل تبارك الله بمسلم من يسلم أمر بسلام أحمد بن أحمد رفاعي سلم بجل المالك بسلم بسلم البوتيري سلم محمد العبد شعراني سلم المزمور إلى ما شاء سلم محمد متبر وسلم محمد الله وسلم محمد سلم بسلم محمد بن عبد الكريم أسلم الألباني خليفة مولانا محمد على شرف عبد القلم بين عبد القلم محمد ولي محمد كاشف وعن الرئيس محمد شرف عبد محمد شرف محمد بن محمد بن رب شيخنا محمد زيني بن عبد الغني وزن المغفر وشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الله بن زواج من ذرية من ذرية على الجميع سلم محمد بن عبد الله بن عبد محمد سكت برشك من أن رب الله سلام عليه وسلم محمد بن عبد مسلم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سبعين المصري إبراهيم بن هاشم وإدريس بن محمد بن عبد الله 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 أبو الولد بن إبراهيم الله يحجب من شيخنا مولي من عبد الله علينا ومن المسلمين والمسلمات وخصوصا أيضا يا رحمة